Salam, selamat malam dan selamat hari Sabat kepada umat-umat Tuhan, Jemaat Ngemingan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan boleh bertumbuh dan dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengetahui tentang COVID-19. Dan bila mana kita mendengar COVID-19 atau coronavirus, maka kita pun akan apa? Mengingat bahwa orang yang supaya kita kebal terhadap virus corona, maka kita harus apa? Mendapatkan vaksin. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah kita yang masih sehat itu disuntikkan ataupun dimasukkan bibit ataupun virus corona ke dalam tubuh kita dengan dosis yang sudah diperhitungkan sehingga itu tidak berdampak fatal kepada orang yang mendapatkan vaksin. Sehingga diharapkan ketika tubuh kita sudah mendapatkan vaksin khususnya virus corona, maka tubuh kita boleh mengenali dan boleh melawan setiap virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga diharapkan tubuh kita akan kebal dan dapat melawan virus corona yang saat ini masih ditakuti oleh orang, bahkan masing-masing kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu kita mengetahui bahwa di dalam diri kita harus terjadi keseimbangan antara fisik, mental, dan rohani. Di dalam fisik, seperti yang saya katakan tadi, ketika tubuh kita sakit, maka kita apa? Membutuhkan obat. Ketika tubuh kita diserang oleh virus, maka supaya tubuh kita kuat, kita harus apa? Mendapatkan vaksin. Mungkin kita ingat waktu kita masih balita, kita mendapatkan vaksin, beberapa vaksin yang diberikan supaya tubuh kita kuat, tubuh kita kebal terhadap penyakit yang akan mengancam seseorang. Lalu bagaimana dengan vaksin secara spiritual dan rohani? Tentu kita mengetahui tokoh Indonesia, pemimpin Indonesia yang saat sampai sekarang ini masih apa? Masih melayani sebagai orang nomor satu di Indonesia. Beliau adalah Presiden Insinyur Joko Widodo. Beliau asli orang Solo. Bila mana kita mengetahui Bapak Insinyur Joko Widodo adalah orang yang paling beruntung, oleh karena dia apa? Selalu mendapatkan vaksin secara mental dan spiritual. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebagai tokoh nasional, tentunya Presiden Joko Widodo menghadapi banyak sekali tantangan. Dia harus mengalami caci maki, fitnahan. Namun dia harus apa? Tetap menunjukkan sebagai pemimpin negara Indonesia. Dia sabar. Ketika dia menerima cacian, makian, hinaan, ataupun fitnahan, sesungguhnya Bapak Insinyur Joko Widodo sedang mendapatkan vaksin, baik vaksin mental dan juga spiritual. Dan kita ketahui Bapak Presiden Joko Widodo, dia bukanlah orang yang ambisi, bukan orang yang ingin kaya raya, memiliki harta yang banyak. Dia juga tidak ambisi untuk mendapatkan jabatan. Namun dengan kerendahan hati, kesabarannya, maka Tuhan menentukan langkahnya untuk menjadi pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam suratnya yang ditulis kepada anaknya, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita,
lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius anaknya, Timotius muridnya, agar dia sabar menderita, agar dia menguasai dirinya dalam segala hal. Apakah dia menghadapi ujian, tantangan, mungkin pergolakan di jemaat yang dia layani? Rasul Paulus katakan apa? Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, dan lakukanlah pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Bahkan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, Rasul Paulus menyaksikan dirinya. Mengenai diriku, kata Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, masing-masing kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita akan menghadapi tantangan, mungkin kita akan mengalami fitnahan, mungkin kita akan mengalami cibiran dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun ingat, Rasul Paulus mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Jika kita mengalami penderitaan, apakah itu melalui fitnahan, ataupun caci maki, ataupun cibiran dari orang-orang, anggaplah itu sebagai apa? Vaksin. Vaksin untuk mental kita, vaksin untuk kerohanian kita, spiritual kita. Sehingga ketika kita kuat menghadapi ujian itu, caci maki, ataupun cibiran, ataupun fitnahan, maka tubuh kita secara utuh, fisik, mental, dan rohani akan tetap sehat, akan tetap kuat, sehingga di dalam kehidupan kita akan bertumbuh seperti kehidupan Kristus. Rasul Petrus menuliskan suratnya dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23. Petrus mengatakan, ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita mendapatkan banyak contoh di dalam Alkitab, bagaimana umat pilihan Allah, mereka tetap setia dalam iman dan pengharapan, mereka sabar menderita, sehingga mahkota kemuliaan disediakan bagi mereka. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita harus belajar untuk sabar menderita. Dalam segala hal kita harus dapat menguasai diri kita, karena apapun yang sedang kita hadapi, penderitaan apapun yang kita hadapi, itu merupakan vaksin. Bila mana kita sabar dan kuat menghadapinya, maka kita akan memiliki pertumbuhan iman yang kuat di dalam pengharapan kita untuk menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini, melalui vaksin yang kita terima setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita, kita akan semakin bertumbuh dan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita.